Oleh karenanya, mari sama-sama kita dekati agama Allah. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tempat bergantung, bukan manusia. Allah adalah tempat kita meminta, bukan kepada manusia kita bersandar, bukan kepada manusia kita meminta, tapi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Allah akan cukupi kebutuhan kita? Bila Allah kita jauhkan, kita tinggalkan sholat 5 waktu kita, masa bodoh dengan sholat kita dari subuh sampai dengan isya. Masa bodoh dengan majlis-majlis taklim yang ada di depan mata kita. Kita tidak peduli. Na'udzubillah, semua na'udzubillah. Ibadallah, di tahun baru Islam ini, mari sama-sama kita tingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita buka lembaran baru. Allah Maha penerima taubat. Allah Maha penyayang, yang kasih sayangnya tiada terbilang. Allah Maha pengasih, yang kasihnya tidak pilih kasih. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Fakir selaku khatib berpesan khususnya untuk diri sendiri dan umumnya untuk para jamaah sekalian. Marilah kita berdekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan takutlah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa nanti setelah kehidupan ini akan ada kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Pasti dia akan berhadapan dengan sakaratul maut. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada sahabat yang bernama Sa'labah bin Hatib al-Ansari. Beliau adalah salah satu orang yang dengan konsisten beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salatnya di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi apabila dia selesai salat, Sa'labah bin Hatib al-Ansari tidak ada zikir dan tidak ada doa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengamati sahabat tersebut, Sa'labah bin Hatib al-Ansari. Dan oleh karenanya Rasulullah SAW begitu perhatian dengan sahabat-sahabatnya, menanyakan sahabatnya yang bernama Sa'labah bin Hatib al-Ansari, "Ya Sa'labah, kenapa engkau setelah selesai sholat tidak ada zikir dan tidak ada doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama-sama dengan jari?" Dan Sa'labah menjawab, "Ya Rasulullah, andai kata aku berzikir dan aku berdoa bersama-sama dengan engkau, di rumahku ada istriku yang mana menunggu pakaianku untuk dia pakai sholat." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memahami keadaan Sa'labah bin Hatib al-Ansari. Dan di hari kemudiannya Rasulullah SAW menanyakan kepada sahabatnya bernama Sa'labah bin Hatib al-Ansari, "Ya Sa'labah, bagaimana keadaanmu?" "Ya Rasulullah, doakanlah aku, biar aku menjadi orang kaya ya Rasulullah." "Ya Sa'labah," dijawab oleh Rasulullah, "apakah engkau melihat aku kaya ya Sa'labah?" "Tidak ya Rasulullah." "Kalau begitu pergi." Jadi hari kemudiannya Sa'labah bin Hatib al-Ansari mempunyai tekad yang bulat dari rumahnya untuk meminta doa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disampaikan dari hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sa'labah bin Hatib al-Ansari menunaikan keinginannya untuk meminta doa kepada Rasulullah
Ya Rasulullah, doakanlah aku. Apabila nanti aku jadi orang kaya, aku akan bersedekah. Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Sa'labah, qalilun tu'adil syukrahu khairun min katsirin la tudhiqhu. Hei Sa'labah, walaupun sedikit syukurlah daripada banyak engkau tidak bersyukur. Sa'labah bin Habib al-Ansari pergi meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di hari berikutnya Sa'labah bin Habib al-Ansari mempunyai tekad yang bulat untuk dia bawa pulang kalau Rasulullah berdoakannya supaya dia menjadi orang baik dan orang yang berkecukupan. Pada saat bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sa'labah meminta lagi keinginannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, doakan aku ya Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya tiba melihat Sa'labah akhirnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangannya dan berdoa, Allahumma rzuq Sa'labah. Ya Allah, berikan rezeki kepada Sa'labah. Dan tidak hanya itu saja, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan seekor kambing betina kepada Sa'labah bin Habib al-Ansari dan dipelihara oleh Sa'labah bin Habib al-Ansari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sumber keberkahan. Dipeliharanya itu kambing, beranak pinak itu kambing, dari 1 menjadi 2, 3, 5, bahkan seterusnya. Dan akhirnya Sa'labah bin Habib al-Ansari kesibukan dengan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperhatikan Sa'labah bin Habib al-Ansari. Kemana Sa'labah? Kemana Sa'labah? Sahabat menjawab, sibuk ya Rasulullah. Sa'labah sibuk ya Rasulullah, menggembala kambingnya ya Rasulullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan akhirnya Sa'labah tidak lagi berjamaah. Sa'labah tidak lagi duduk di tengah-tengah kaum muslimin bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak lagi menanyakan ilmu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa'labah bin Habib al-Ansari diberikan rezeki yang luar biasa, ribuan ternaknya, sampai di dalam kisah tersebut suatu daerah tidak mampu memberi makan kambing-kambing Sa'labah, sehingga Sa'labah bin Habib al-Ansari pindah ke kampung sebelah untuk memberikan makan kambing-kambingnya. Ibadah Allah sedang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, akhir kisahnya Sa'labah bin Habib al-Ansari jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya di zaman Sayyidina Utsman bin Affan, Sa'labah bin Habib al-Ansari hancur. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibadah Allah, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah tersebut sangatlah relevan di zaman sekarang ini, yang mana kita disibukkan dengan harta dunia, sibuk dengan pekerjaan kita, sibuk dengan aktivitas kita, tidak peduli dengan baitullah, tidak peduli dengan majelis ilmu. Masa bodoh dia menganggap, dia memakai akalnya, dia mengejar dunia, meninggalkan Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah memiliki 7 lapis bumi, 7 lapis langit, yang kekayaannya tiada batasnya. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah tidak cukup Allah memberikan janji kepada kita? Wa
dan setiap permasalahannya yang ada di dunia. Dan Allah akan berikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Kemana iman kita? Kemana keyakinan kita, ibadah Allah? Tidak Tuhan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana iman kita yang bergantung kepada manusia? Takut apabila kita dipecat, takut apabila kita kehilangan pekerjaan, takut apabila kita tidak makan. Ibadah Allah, berapa banyak orang-orang yang tidak bekerja, tetapi Allah jamin kehidupannya dan keluarganya. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Oleh karenanya, mari sama-sama kita dekati agama Allah. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tempat bergantung, bukan manusia. Allah adalah tempat kita meminta, bukan kepada manusia kita bersandar, bukan kepada manusia kita meminta, tapi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Allah akan cukupi kebutuhan kita? Bila Allah kita jauhkan, kita tinggalkan sholat 5 waktu kita, masa bodoh dengan sholat kita dari subuh sampai dengan isya. Masa bodoh dengan majlis-majlis taklim yang ada di depan mata kita. Kita tidak peduli. Na'udzubillah, semua na'udzubillah. Ibadah Allah, di tahun baru Islam ini, mari sama-sama kita tingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita buka lembaran baru. Allah Maha penerima taubat. Allah Maha penyayang, yang kasih sayangnya tiada terbilang. Allah Maha pengasih, yang kasihnya tidak pilih kasih. Jaga anak istri kita, tuntun mereka ke majlis ilmu, ajarkan mereka ilmu-ilmu Allah, ajarkan mereka ilmu-ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullukum ra'in wa kullukum ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan diminta bertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingatlah Allah Maha menguasai apapun bentuknya rezeki kita. Semuanya sudah Allah tetapkan. Rezeki kita sudah Allah tentukan. Yakinlah, yakinlah. Jangan takut dengan keadaan yang sekarang ini. Fenomena akhir zaman. Kita dibuat takut oleh media. Tuntutlah ilmu, dekati majlis taklim, cari guru-guru yang sangat jelas kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita mengambil guru yang tidak tahu kita siapa gurunya, siapa pengajarnya. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita ilham, rahmat, taufik, hidayah kepada kita, dan terus sampai kita mati tidak diwafatkan dalam keadaan khatimah. Dan ingatlah, bagi kalian umat muslim, bagi kita semua yang meninggalkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan harap kalian berbahagia di dunia dan akhirat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena sesungguhnya siapa yang bersyukur akan Allah tambah nikmatnya. Wala in kafartum, siapa yang tidak bersyukur, siapa yang tidak meninggal, siapa yang meninggalkan sholat 5 waktu, siapa yang menjauhi majlis ilmu, inna azabi lasyadid. Sesungguhnya azab Allah sangat pedih. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ibadah Allah, semoga kita tergolong hamba yang terselamatkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين
واستغفره إنه